Ribuan pemuda Batak bersatu demo di Kejagung tuntut hukuman mati bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kita akan memerah putihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, yaitu dengan melibatkan dua ormas utama. Ormas Bangto Batak dengan seragam putih, melambangkan bendera kita putih, kemudian PBB, Pemuda Batak Bersatu dengan seragam yang merah. Itu ditandai kemarin hari Senin sudah mulai melakukan turun ke jalan di Kejaksaan Agung. Mereka di persidangan pertama nanti akan memerah putihkan Indonesia, dibantu dengan ormas-ormas lainnya. Dan saya sebagai santri kehormatan, walaupun saya santri juga loh saya dari NU ya, mereka juga siap backup. Karena ini bukan lagi persoalan daripada Huta Barat atau Joshua Huta Barat, bukan lagi persoalan daripada Borusa atau kekasihnya, tapi ini sudah menjadi persoalan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka seperti saya katakan, rebut kepolisian dari tangan mafia. Maka saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia supaya turut serta mengambil bagian. Jangan sampai perkara ini dimain-mainkan oleh jaksa seperti sebelumnya, yaitu biasanya suka dihilangkan barang bukti, dihilangkan visum et repertum atau apa namanya itu, atau otopsi, atau dikarang-karang sehingga nanti menjadi melemahkan. Jadi dengan demikian saya pikir sih nggak ada keraguan lagi seharusnya dari publik, karena kita mencontohkan pasal-pasal yang cukup berat ancamannya, khusus ke 340 dan 338-nya. Itu ancaman hukuman mati itu Mas Bray. Itu wajib terbukti. Kalau tidak terbukti, itulah yang kami ragukan kualitas penegakan hukum yang nantinya apabila tidak terbukti di persidangan, tentunya ini yang akan kami ragukan. Kalau nggak terbukti 340, something wrong begitu? Betul. Oke. Setuju. Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini, Presiden meminta kita transparan, makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena ini menjadi perhatian pemerintah. Sudah buat kehebohan. Besar kemungkinan Ferdi Sambo kena hukuman seumur hidup atau hukuman mati di persidangan atas tindakan keji yang diperbuatnya mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Tentang apakah suami dari Putri Chandrawati ini akan mendapat hukuman maksimal, menurut pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, memprediksi jika Sambo akan dituntut hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Ia mengungkapkan tampaknya tuntutan ancaman hukuman mati atau seumur hidup paling dinantikan oleh masyarakat. Ya, karena jaksa diawasi oleh publik, ancaman hukuman mati dan seumur hidup paling dinanti publik. Karena ini korbannya meninggal, paling tidak di atas 15 tahun hukumannya, kata dia, seperti dikutip dari Kompas TV. Bisa saja bila tuntutannya yang tidak selaras dengan harapan publik, kemungkinan bisa saja membuat kehebohan yang baru di bibir masyarakat. Apakah tuntutan ini selaras dengan publik atau tidak? Kalau tidak selaras, akan heboh lagi. Jelasnya, Hipnu Nugroho juga mengatakan, sekarang pekerjaan jaksa penuntut umum atau JPU adalah membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkannya ke pihak pengadilan. Seluruh tersangka yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada hari Rabu kemarin. Kamarudin geram, Ferdi Sambo masih cari-cari alasan. Kalau bandel, semua kasus dia saya buka. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, geram dengan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo saat proses penyerahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Pasalnya, Kamarudin menganggap Ferdi Sambo masih mencari-cari alasan
dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kamarudin menjelaskan, kegeramannya berawal ketika Ferdi Sambo memberikan pernyataan soal permintaan maafnya, yang kemudian menyinggung istrinya, Putri Chandrawati, yang dinilainya tidak bersalah. Sebaliknya, Putri Chandrawati disebut Ferdi Sambo justru menjadi korban dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Alasannya karena Putri Chandrawati tidak berbuat apa-apa dalam kasus Brigadir J, namun malah ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi pernyataan Ferdi Sambo itu, Kamarudin mengatakan bahwa permintaan maaf Ferdi Sambo tersebut tidak memiliki ketulusan. Sebab Kamarudin melanjutkan, Ferdi Sambo masih menyeret-nyeret soal dugaan pelecehan seksual yang diklaimnya telah dilakukan Brigadir J kepada istrinya, Putri Chandrawati. Menurut Kamarudin, pernyataan Ferdi Sambo itu hanyalah mencari-cari alasan belaka. Ia pun mengancam akan membuka kasus Ferdi Sambo yang lain jika masih bandel. Kalau dia terlalu bandel, nanti semua berkas dia, kasus dia yang lain, kubuka semua nanti, kata Kamarudin. Ada yang rekayasa perkara, ada yang macam-macam, itu sudah saya identifikasi semua, bebernya. Menurut Kamarudin, apa yang dilakukan Ferdi Sambo dengan mencari-cari alasan tersebut menunjukkan bahwa dia bukanlah kasatria. Kamarudin pun meminta Ferdi Sambo untuk benar-benar menyesali perbuatannya, sebab akibat ulahnya banyak pihak yang kemudian dirugikan, termasuk dari unsur pihak kepolisian. Diketahui banyak anggota polisi yang terjerat perkara hukum. Mereka terancam dijatuhi sanksi pidana hingga etik. Bahkan ada beberapa anggota Polri yang dihukum pemecatan secara tidak hormat atau PTDH. Polisi-polisi itu kan ada anak istri yang perlu dihidupi. Dia pernah mikir nggak? Dia nyeret polisi lain jadi pelaku semua, kata Kamarudin. Adapun Ferdi Sambo sebelumnya menyampaikan penyesalannya. Ia melayangkan permintaan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan atau terdampak akibat perbuatannya. Yang sangat menyesal, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak, ujar Ferdi Sambo. Ferdi Sambo menambahkan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum yang berlaku akibat perbuatannya tersebut. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga menyinggung soal istrinya. Saya siap menjalani proses hukum. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, kata Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengungkapkan bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukannya itu karena didasari atas rasa cinta kepada istrinya, Putri Chandrawati. Saya tidak tahu bagaimana membahaskan perasaan emosi amarah yang memuncak setelah mendengar informasi tentang perbuatan yang dialami istri saya. Kabar yang sangat menyesakkan hati saya sebagai seorang suami, ujarnya. Ferdi Sambo mengaku pasrah akan nasibnya ke depan dan memastikan bakal bertanggung jawab secara hukum. Saya pasrahkan nasib saya ke Yang Mulia Majelis Hakim, ucap Ferdi Sambo.